Shalom. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi Papa Mama. Ya, kita jumpa lagi ya. Ya, jumpa lagi ya. Mari kita akan kebaktian online. Sebelumnya kita nyapa dulu teman-teman kita, kakak-kakak kita. Dengan Kak Rio. Shalom. Shalom Kak Rio Orange. Ya, dengan Kak Topper. Siapa? Kak Siapa? Topper. Christopher. Oh, Christopher. Sekarang Terus ada lagi? dengan Kak Jason. Wah. Shalom. Kak Jason ini idolanya remaja ya. Ya. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Engkau menyertai adik-adik yang dari rumah dan juga kami semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan menyertai, melindungi kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami untuk kami boleh memberikan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita akan nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Pakai gerakan semuanya ya adik-adik ya. Yuk, Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagi ya, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat
membuat sukacita kita penuh. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Haleluya. Hanya dalam Tuhan sukacita kita ya. Amin. Ya. Ya, kita senantiasa bersuka di dalam Tuhan karena hati yang gembira itu adalah obat ya Kak Lydia ya. Ya, betul sekali. Ya, mari kita tanyakan, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat yang manjur ya Tante ya. Betul. Semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi tanyakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Memang hati yang gembira adalah obatnya, obat yang luar biasa, yang manjur. Mari kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kita katakan betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersabar. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Amin. Adik-adik, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar adik-adik yang ada di rumah dan mungkin papa mama mereka juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadikan perubahan dalam hidup setiap adik-adik. Amin. Ajar kami untuk senantiasa berharap, berserah, dan senantiasa Tuhan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati mereka dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Pastinya semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Lah hari ini Tante Angel mau cerita nih ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Tante mau cerita dulu tentang seorang anak laki-laki ya. Tante bawa teman ya, kita kenalan dulu ya. Hai. Ya, ini namanya Bobby ya. Bobby seorang anak laki-laki, dia itu anak yang punya sifat yang kurang baik ya. Mau tahu sifat kurang baiknya apa?
Ya, kita dengerin ceritanya ya. Cuman sebelumnya kita kenalan lagi sama mamahnya Bobby. Halo. Ya, terus ada juga temennya Bobby namanya Tono. Ini teman sekolahnya Bobby ya, tapi mereka nggak sekelas. Ya, ceritanya apa? Ya, yuk kita dengerin ceritanya ya. Suatu pagi, mamahnya Bobby teriak-teriak. Bobby, Bobby, ayo bangun, cepet siap-siap, mau sekolah ini. Ya, Bobby-nya, iya mas, sebentar Thomas, sebentar. Mamahnya bilang, cepet kamu tuh udah terlambat ini, malah santai-santai. Ya, Bobby-nya jalannya santai, utuk jalan santai ya. Terus, udah mah aku berangkat, cepet kamu ya, ini sudah terlambat kok malah santai-santai. Ya, Bobby cepet-cepet, biasa aja dia jalan. Udah jalan tengah jalan balik lagi dia. Mah, aku lupa minta uang sangu ya. Aduh, mamahnya sampai kesel, udah terlambat malah ribut minta uang sangu. Padahal Bobby udah dibawain roti, udah dibawain bekal gitu ya. Mamanya udahlah nggak usah, udah terlambat cepetan. Terus aku nggak mau berangkat kalau nggak dikasih uang sangu. Ya, akhirnya udah mamanya ngambil dulu. Terus habis itu baru dikasih uang sangu. Ya, terus habis itu Bobby berangkat. Dia berangkat lari-lari nih karena kan udah mepet jamnya. Nah, udah sampai di sekolah karena dia cepet-cepet nih karena udah dengar bel klinting gitu ya. Belnya udah bunyi. Si Bobby nih lari-lari terus kesandung dia, jatuh. Dia nggak sadar kalau uang sangunya yang tadi cuma ditaruh di saku itu jatuh gitu. Nah, di belakang Bobby ada si Tono nih. Tono panggil Bobby, Bobby. Tapi karena udah terlambat, udah mepet dia jamnya, dia nggak peduli. Dia lari, tetap lari, masuk ke kelas. Nah, si Tono lihat nih, uang sangunya tadi tuh, uang sangunya Bobby jatuh. Diambil kan sama si Tono. Nah, tapi karena mereka nggak sekelas, ya udah akhirnya mereka masuk ke kelas masing-masing. Saat jam istirahat tiba, ya, yang dilakukan si Bobby pertama kali, dia langsung lari ke kantin. Karena si Bobby ini anak yang sukanya jajan. Padahal dia udah dikasih bekal sama mamahnya, udah dibawain makanan yang sehat dari rumah. Tapi dia nggak peduli, dia tetap maunya jajan ya. Dia lari ke kantin. Nah, dia bilang, sama ibu kantinnya ya, Bu, pokoknya mau jajan, beli ini gitu ya. Nah, ketika mau bayar, dia bingung. Loh, mana ya uang sanguku ya? Dicari di kantongnya, di kantong baju, kantong celana, nggak ada semua. Nah, si Tono ini lari, dia udah lari ya, muter-muter nyari si Bobby. Ya, akhirnya ketemu di kantin. Bobby gitu. Nah, si Bobby-nya udah agak nggak seneng hati gitu ya karena dia bingung uangnya hilang ya. Si Tono bilang, ini uangmu, tadi aku lihat uangmu jatuh, ini aku ambilin. Ya. Si Bobby harusnya gimana? Harusnya dia ngomong apa sama si Tono? Dia nggak peduli, dia malah marah-marah. Oh, ternyata kamu ya yang ambil uangku, kamu yang ambil, oh dasar kamu mencuri ya. Nah, si Tononya cuma bisa senyum pasrah ya. Dah gitu si Bobby bayar dan dia meninggalkan si Tono. Ya, adik-adik tahu nggak sikap apa sih yang kurang baik dari si Bobby tadi ya? Nah, sifat tidak tahu terima kasih. Ya, tadi udah dikasih uang sangu sama mamahnya, dia nggak tahu terima kasih. Dia ditolong sama si Tono, dia juga nggak tahu terima kasih ya. Itu sifat yang kurang baik. Nah, di dalam firman Tuhan ya, di dalam Alkitab juga ada cerita yang hampir seperti itu ya. Kita mau buka di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ya. Di situ judulnya 10 orang kusta ya. Suatu hari ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Lalu tiba-tiba datanglah 10 orang kusta. Ya, dari jauh mereka teriak-teriak nih, mereka panggil Tuhan Yesus. Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami gitu ya. Karena Tuhan Yesus ini Bapa yang penuh kasih ya, melihat seperti itu, Tuhan Yesus tersentuh hatinya ya. Terus Tuhan Yesus ngomong nih sama 10 orang kusta ini,
Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, ya. Nah, terus mereka ini nurut nih, mereka percaya sama Tuhan Yesus karena mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu bisa nyembuhin mereka, ya. Mereka pergi. Nah, lalu di tengah perjalanan tiba-tiba mereka sembuh, ya. Wah, mereka kaget, mereka sembuh, mereka bersuka cita, ya. Mereka lupa pesannya Tuhan Yesus, ya. Kemudian mereka semua pergi sendiri-sendiri, saking senengnya kalau mereka udah sembuh. Tapi ada satu orang, ya, yaitu orang Samaria. Dia ingat kalau dia itu bisa sembuh karena Tuhan Yesus, karena Tuhan tadi yang menyembuhkan dia. Nah, kalau teman-temannya pada pergi, pada kabur, enggak tahu kemana, dia ini balik, dia lari, dia mau nyari Tuhan Yesus. Dia lari sambil dia memuliakan nama Tuhan. Ya, dia mau nyari Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu sama Tuhan Yesus, ya, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus tanya sama dia, loh, bukankah teman-temanmu yang tadi itu, ya, berarti tadi kan jumlahnya 10 orang, ya. Ya, yang 9 tadi kan juga sembuh, ya kan. Nah, terus pada kemana gitu loh, yang 9 itu gitu. Nah, tapi ternyata yang 9 itu hilang, dah lari, entah kemana, ya, mereka lupa, pokoknya yang penting sembuh, mereka nggak inget atas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, seringkali ya, kita tuh kayak 9 orang kusta tadi, ya, kita sering terima kebaikan dari orang lain, tapi kita lupa buat mengucapkan terima kasih, karena kita merasa itu hal yang sepele. Sama siapapun juga, ya. Mungkin di rumah, kalau kalian udah disiapin masakan nih sama mama kalian, nah, pernah nggak kalian bilang, makasih mah, makasih, udah disiapin makanan yang sehat, makanan yang cukup buat kita, ya, buat anak-anaknya. Nggak pernah kan ada adik-adik di sini yang pernah ngerasain kelaparan? Ya, nggak pernah, ya. Kita bersyukur karena kita punya orang tua yang menyiapkan makanan buat kita. Pernah nggak kita bilang terima kasih sama papa kita, ya? Papa kita udah kerja dari pagi sampai malam, papa kita cari uang buat apa? Buat menghidupi kita anak-anaknya, ya. Nah, kadang, ya, sama orang tua kita, sama orang-orang di sekitar kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, kita seringkali lupa bilang terima kasih. Untuk hal-hal sepele aja, ya, guru kita udah ngasih kita pelajaran, ngajari kita biar kita jadi pinter. Mungkin di rumah ada saudara-saudara kita, ya, kakak kita, adik kita, ya, kita sering lupa bilang terima kasih, ya. Padahal kita lihat mereka terus, kita ketemu terus kan sama orang tua kita, sama saudara kita, ya, kita aja lupa terima kasih. Apalagi sama Tuhan, ya, yang secara fisik kita nggak lihat Tuhan, ya, kita kan nggak ketemu Tuhan, ya. Oh, ini ada Tuhan Yesus pakai baju warna apa, kita nggak ketemu Tuhan seperti itu, ya. Nah, tapi gimana kita, ingat nggak kita terima kasih sama Tuhan yang nggak kelihatan buat kita, ya. Maka adik-adik, Tante Angel mau ajak, mari kita membiasakan diri kita untuk hal yang sepele. Mari kita mau belajar mengucapkan terima kasih, kita mau belajar bersyukur, ya. Bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Karena apa yang kita miliki saat ini semua pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Ya, kita punya orang tua yang menyayangi kita, yang ngurusi kita setiap hari, itu dari siapa? Dari Tuhan, ya. Maka dari itu, mari kita mau belajar bersyukur atas apapun yang kita miliki saat ini. Kalau sekarang mungkin pada pusing, ya, pada males. Oh, banyak tugas, sekolah online. Ya, sekolahnya online, tugasnya banyak, ada tugas ini, tugas itu, harus dikumpulin tanggal berapa, aduh, ya, pusing. Jangan cuma mengeluh aja, ya, mari kita mau belajar bersyukur. Banyak di luar sana teman-teman kita, seumuran kita, ya, itu yang nggak bisa sekolah, mereka juga pengen belajar kayak kita, mereka pengen bisa buat tugas kayak kita, ya. Mari kita mau belajar bersyukur dengan apapun yang kita miliki saat ini. Kalau kita disiapin makan nih sama mama, aduh, nanti isinya gersah lagi, kok telur lagi, kok tempe lagi, atau gimana, ya. Kita mau belajar bersyukur. Di luar sana juga banyak teman-teman kita yang nggak bisa makan seperti kita, ya. Kita bersyukur kita nggak pernah ngerasa kelaparan, ya. Oke adik-adik,
ayat penutup ya, dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Yuk mari Tante Angel mau ajak semuanya, kita siapkan hati kita mau berdoa ya. Tutup matanya, ambil sikap yang baik, kita mau ketemu sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang kami miliki Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan sudah kasih orang tua buat kami, Tuhan kasih saudara-saudara kami, Tuhan kasih teman-teman buat kami, kasih guru-guru buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh punya mereka semua Tuhan, orang-orang yang mengasihi kami. Dan terima kasih juga Tuhan buat berkat-Mu Tuhan buat kami sampai saat ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, biar kami ini boleh Tuhan selalu ingat berterima kasih pada Engkau Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik Tuhan buat kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami, ajari kami Tuhan, biar kami ini boleh senantiasa Tuhan selalu bersyukur Tuhan dengan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan orang tua kami, Tuhan yang selalu menyertai mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, di setiap waktu mereka Tuhan mengurus kami Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berkati juga guru-guru kami Tuhan, yang mungkin saat ini kami tidak bisa bertatap muka Tuhan, sama guru-guru kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan guru-guru kami juga sudah mempersiapkan Tuhan yang terbaik buat kami Tuhan. Juga berkati semua teman-teman kami Tuhan, mungkin kalau saat ini ada dari mereka yang sedang sakit Tuhan atau sedang mengalami kesusahan, Tuhan yang jamah mereka Tuhan, biar mereka Tuhan boleh merasakan Tuhan berkat-Mu nyata Tuhan atas hidup mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan diri kami dalam tangan-Mu Tuhan, biar kami ini boleh diubahkan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ya, mari kita mau sama-sama belajar ya menjadi lebih baik lagi sehingga kita semua bisa jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.